Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan saya Pendeta Christian Albert Budiman di GKI Wahid Hasim. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membayangkan kita semua di pagi hari ini terbangun dengan kondisi dan pikiran yang tidak damai. Mungkin sebagian merasa cemas, sebagian merasa takut, sebagian merasa khawatir dan mungkin marah. Terutama karena sejak kemarin 28 Agustus gitu, Indonesia kembali berduka atas kehilangan nyawa seorang driver ojek online bernama Afan Kurniawan yang diakibatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Juga karena adanya kerusuhan-kerusuhan yang melanda sebagai wujud protes kepada pemerintahan yang dilihat kurang berpihak kepada rakyat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu sebagai orang Kristen kita perlu merenung dan berefleksi apa yang Yesus akan lakukan di tengah-tengah kondisi seperti saat ini. Dan ketika saya merenungkannya, saya teringat akan sebuah kisah indah ketika Yesus pada saat itu mau ditangkap di Taman Getsemani. Ketika serdadu Romawi datang mau menangkap Yesus, Petrus kemudian dengan entah keberanian, entah karena merasa kepepet ataupun tidak tahu harus berbuat apa lagi, kemudian memotong telinga salah seorang serdadu yang ada. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus bukan kemudian mengapresiasi tindakan keberanian Petrus, tetapi Yesus justru kembali menempelkan telinga tersebut ke telinga serdadu yang ada. Sebelum kemudian murid-muridnya pergi, kabur, lari, sementara Yesus dengan setia digiring kemudian hingga dan berujung pada penyalibannya kelak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, yang saya pelajari di sini adalah bagaimana kasih Yesus selalu radikal terhadap manusia. Kita memang melihat di berbagai perikop-perikop Alkitab bagaimana Yesus berkonflik, tetapi konflik yang Yesus lakukan berbeda dengan apa yang dibayangkan dan dilakukan oleh para murid. Kalau orang-orang Israel membayangkan kehadiran Mesias itu seperti seorang jenderal perang yang akan membebaskan secara fisik dengan peperangan, dengan penumpahan darah dari para orang-orang yang menjajah. Tetapi Yesus datang senantiasa dengan belas kasih, dengan kedamaian, dan bahkan yaitu sampai kemudian disalib mati untuk menebus dosa kita. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, sebagai para pengikut Yesus, saya ingin menghimbau kita semua, mengingatkan kembali agar jangan mudah kita terhasut oleh berita-berita. Karena sejak kemarin, sebenarnya sejak beberapa waktu yang lalu, bahkan sudah cukup banyak saya dengar di berbagai media sosial ataupun di grup-grup gitu ya. Bukan hasutan lah ya, tetapi ajakan atau kekhawatiran akan peristiwa di tahun 98 yang akan terjadi lagi. Tidak ada dari kita yang menginginkan itu kembali terjadi di Indonesia. Cukuplah luka itu terjadi satu kali itu saja. Jangan Bapak Ibu Saudara sekalian kemudian merasa karena ingin membela apapun itu dan kemudian justru jatuh dan kemudian menjadi orang-orang yang membawa penderitaan bagi orang yang lainnya. Marilah kita senantiasa belajar bagaimana Yesus di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan yang Ia lakukan, tetapi tetap setia terhadap kasih-Nya hingga mati di kayu salib. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita berdoa
berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi Bapak Ibu saudara sekalian, dan juga terlebih dari itu, kiranya Tuhan terus memberkati dan terus memulihkan bangsa yang kita kasih ini, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.